diberikan dengan teori angka F3,5, F1,4, F1, apa, ngeblank nggak teman-teman? Tidak. Nah, kebanyakan dari situ ngasih gambar contoh nggak? Kebanyakan apa? Cuman ngomong doang. Ngerti nggak kalian? Enggak. Iyalah, tontonan dapat, kalian juga nggak dapat apa-apa. Wartono.id. Itu yang terjadi, itu yang saya rasakan. Sehingga saya dengan keterbatasan bahasa Inggris, saya nonton vlog bule, saya tonton luar negeri, baru saya mengerti. Dan itu butuh waktu berapa? 3 bulan. Kalau kalian di sini yang bahasa Inggrisnya bagus, yang mungkin mbaknya atau yang lainnya jago bahasa Inggris, enak kalian belajar. Tapi khusus di Indonesia, kalau kalian nggak ngerti bahasa Inggris, ya rasakanlah. Nah, itulah akhirnya terinspirasi saya. Kayaknya saya deh yang buat. Lalu saya buat yang tentang basic videografi kemarin. Dan bacalah komenan di bawah. Saya senyum-senyum baca itu. Akhirnya ada yang berikan omongan plus dengan contoh. Kenapa? Membuka contohnya ini sebenarnya fatal. Karena kalian sebenarnya kalau kuliah 4 tahun, itu tanya, kalau yang di Jakarta ada beberapa anak IKJ, kalau yang di Tangerang kan ada Om Ben. Tanyalah, mereka orang kuliah. Saya sering ngobrol sama mereka. Kalian di Om, kalau kuliah dulu berapa tahun Om? Gaji 4 tahun, 2 tahun. 2 tahun tuh belajar basic doang. Setahun tuh belajar exposure doang teman-teman. Tuh, hanya belajar exposure. Nanti di tahun kedua, semester 3, semester 4, kalian baru belajar tentang pemahaman fungsi dari aperture, fungsi dari shutter speed. Kayak diputar-putar gitu ya. Tapi sebenarnya kuncinya memang ada di sana. Makanya saya itu sebenarnya agak sedikit beruntung. Saya itu ada sedikit beruntung begini. Saya dulu kuliah di Bandung. Lalu saya ngekos kebetulan di samping Unpas Bandung. Saya kuliah di samping Unpas Bandung, Setiabudi. Yang mana itu kan kampus perfilman. Di situ tuh ada jurusan yang editing. Saya lupa ya kalau pembagian seperti apa kampus film itu dibagi lagi teman-teman. Itu tuh ada editornya aja ada, lalu menjadi sutradara saja ada, menjadi director saja ada, lalu yang keseluruhan. Jadi kru lighting, dia belajar semuanya ada. Nah, kebetulan saya itu ngekos di Bandung, samping Percis Unpas, gang motor sempit begitu aja. Yang mana di kos saya itu ada 3 lantai. Kalau seingat saya sih 30 orang kok. Itu 60%-nya semua anak film. Di situ sebenarnya saya agak beruntungnya. Jadi waktu zaman saya kuliah, Mbak Musik, saya suka melihat mereka kalau lagi kerjain tugas. Nah, bagaimana dosen mengajar seperti ini persis. Nggak dalam ruangan seperti kalau orang kuliah ekonomi mungkin apa. Seperti ini loh kuliah. Cari warung kopi, dosen pakai sendal kadang diseletin, terus mahasiswanya pakai sendal gondrong gitu kan, ngobrol di sini. Praktek di luar. Nah, ada satu kata-kata yang selalu saya ingat saat itu. Waktu itu masih dalam pelataran kampus di luar, mereka lagi belajar tentang basic videografi. Bahwa dosen tuh ngomong begini, kalian yang kuliah diadu secara kemampuan teori kalian pasti lebih baik. Tapi kalian sama yang di Jakarta sana, yang maksudnya itu di Jakarta adalah orang yang kru, yang dari cuma tukang cuci piring, dari cuma betul kuli-kuli angkat alat syuting, diadu dengan mereka yang terjun di lapangan sinetron langsung, syuting film langsung, pasti mereka lebih jago pada kalian. Kenapa? Karena untuk menjadi videografer 70% ada di praktek. Teori itu 30% membantu. Tapi ini fatalnya di Indonesia. Udahlah nggak ngerti, langsungnya 100%-nya pengennya praktek. Saya alami sekali pas yang saya bilang tadi 2017 pada saat saya buat video-video ala-ala Samfolder tadi, saya nggak pernah buat video yang baik. Nah, lalu saya ketemu salah satu teman saya itu jadi editor RCTI. Teman yang di Bandung itu jadilah editor di RCTI. Lalu saya sharing dengan mereka, bro, ini video gua nih, kok video gua jelek ya? Rasanya tuh gua nggak bisa ngomong, gua bilang gini, gua nggak bisa ngomong apa yang jelek, bahkan gua nggak tahu apa yang jelek, gua bilang. Tapi menurut gua ini jelek. Patokan gua Samfolder. Coba lu tonton video Samfolder, lu tonton video gua bilang.
kok video gua jelek tapi gua nggak bisa bilang di mana jeleknya. Gua nggak ngerti, gua bilang. Kan dia anak sekolah, anak kuliah Unpas. Lalu jawabannya mereka begini, Put, lu ngerti nggak apa itu komposisi? Jujur, enggak, kan? Oke, lu ngerti exposure nggak sih, Put? Enggak, ya udah, Put, kelar lu. Maksudnya, ya kelar lu. Lu buat video hanya melihat apa yang mata lu lihat, lu tiru. Dalam bayangan lu, buat video itu berarti adalah efeknya, editingnya. Padahal editor itu bukan pesulap. Video jelek ya jelek saja sudah. Nggak akan ada editor di dunia ini yang bisa buat video yang jelek jadi bagus pun nggak ada. Karena tugas editor itu cuma memoles footage yang bagus jadi semakin bagus dengan editor yang bagus. Tapi tidak ada editor manapun di dunia ini gambar yang gempa-gempa, gambar yang komposisinya nggak jelas, tiba-tiba dia rapikan komposisinya, tiba-tiba dia rapikan gambar yang gempa hancur tadi, tidak bisa. Web stabilizer nggak bisa merapikan yang parah, yang ada jelo-jelo, betul tidak? Oke, terus gua mesti apa? Gua bilang, lo belajar basic videografi. Apa itu basic videografi yang gua bilang? Lo belajar yang namanya exposure dulu, baru belajar tentang komposisi itu. Dari sana, cuman ngomong pembicaraan cuma sampai di situ teman-teman. Selebihnya apa? Gua YouTube, carilah, gua tonton YouTube di Indonesia satu pun. Kagak satu sebiji pun di Indonesia ini saya menemukan yang bongkar bagaimana inilah omongannya, ini loh contohnya. Hanya teori biasanya. Blank otak orang yang kosong masih saya. Terus bagaimana caranya? Akhirnya saya nonton vlog bule. Ya itu tadi, keterbatasan bahasa Inggris, saya mengartikan. Itu aja terus kan, apalagi otomatisnya YouTube itu masih jelek sekali. Kalau sekarang udah agak bagus iya, sekarang. Sudah mulai bagus. Kalau dulu jelek. Nggak karuan ngomong apa, nggak nyambung gitu. Sehingga saya terpaksa translate sampai saya menemukan, oke, belajar 3 elemen pertama. 3 bulan saya belajar menciptakan pola sendiri. Benar-benar menciptakan sendiri. Pertama, bagaimana saya harus mengatasi yang namanya over. Contoh seperti saat ini. Kalian kita di area mana sekarang? Teduh nggak? Ya. Ini disebut area apa? Ayo, ini kita lagi teduh nih, adem nih, di luar panas. Ini disebut area apa? Hah? Tidak, dinamisnya rata berarti. Tidak. Ini area apa? Backlight. Tidak lah. Backlight belakang cahaya. Kalau kita sekarang nge-shoot ke sana, yang dimana saya tidak menampilkan background yang super overexposure. Di vlog saya yang Grandi kemarin ada saya bahas. Ini dinamis saja semua ini. Tapi kalau saya ke sini, nge-shoot dia dengan backgroundnya hotel saja, maka saya tidak akan pernah begini. Pasti kejadian seperti ini. Saya dinamiskan mukanya dia, ini putih. Ya. Sekarang saya baguskan hotelnya, dia hitam, gelap. Under. Kenapa? Nah ini harus dipahami teman-teman. Nah ini salah satu sumber masalah kembali. Kenapa tidak paham basic videografi? Basicnya di mana ini? Exposure. Kenapa itu terjadi, Bah? Apakah ada solusinya, Bah? Ada. Nah itu tadi, kalau di sini ada otak, di otak ada ilmu maksudnya, maka kalian tahu apa tindakan kalian pada saat kalian mengeksekusi sebuah gambar. Bayangkan kalau ini job profesional, lalu saya tanpa persiapan. Ya, saya buat. Misalnya Sumarekon menghubungi. Ya, gampang lah, nanti kita urus. Datanglah saya di lokasi dengan alat-alat kadarnya. Tahunya Sumarekon mintanya seperti itu. Lagi depan teduh, tapi modelnya bisa bagus nggak, Bayang? Bisa nggak? Sekarang gini, di tempat teduh, dia duduk tempat teduh. Kita shoot nih, dia di tempat teduh. Tapi Sumarekon minta, tolong ya, hotel harus kelihatan. Ada yang bisa lakukan nggak? Saya kasih dia 7C. Saya bisa lakukan nggak ya? Dengan kamera 7C misalnya, yang dikatakan sensor terbaik. Saya jamin ya ada yang bisa. Bagaimana caranya? Solusinya ada. Tapi butuh persiapan. Apa persiapan? Lighting. Gimana? Nggak bisa, Bu. Tidak cukup dengan setting kamera. Lighting. Kamera manapun di dunia ini tidak ada yang bisa. Saya jamin yang harganya 100 juta pun nggak bisa. Kalau bisa 100 juta, kalian nggak akan pernah melihat orang syuting siang-siang hari pakai lighting.
Betul tidak? Siang hari pernah lihat nggak? Kalau kalian suka lewat Cibubur tuh paling sering dijadikan lokasi syuting. Pernah nggak lihat ada kru bawa lighting? Siang hari kayak orang konyol aja. Kayaknya siang hari deh Pak, Anda kok pakai lighting juga? Ini masalahnya, saat ini shadow, bayangan. Karena kita sekarang berada dalam posisi bayangan. Yang mana cahayanya sama nggak? Antara kita berdiri dengan cahaya yang sekarang kena matahari, cahayanya sama nggak? Tidak. Kalau kemarin saya bilang, yang di video saya yang terakhir, saya ngomong, mata manusia diciptakan Tuhan sempurna HDR-nya. Dan sampai detik ini, tidak ada satu kamera pun, mau RRI1, mau RED kamera yang harganya hampir miliaran, yang mampu HDR seperti mata manusia. Makanya terciptalah apa namanya? Log. Tapi log itu juga tidak bisa sesempurna HDR. Kenapa terciptanya LUT? Karena terciptalah yang namanya RAW. RAW itu apa? Flat. Kenapa tujuan flat? Supaya menurunkan overexposure, menaikin area shadow. Wah, ini ilmu mahal nih. Saya bayangin ini sih kayak contoh. Ini lokasi kemarin saya beri contoh. Gedung yang gitu tuh. Kalau pada saat saya shoot, kebetulan itu kalau nggak salah jam sekitaran jam 3 nggak salah. Matahari itu sudah di sana sehingga dia tuh parang yang itu. Dan kemarin warnanya biru, tuh kenapa jadi warnanya putih? Dicat berarti. Kemarin tuh warnanya biru. Waktu saya buat vlog kan lama, masih di bulan ini saya nge-shoot itu tuh warnanya biru. Lalu saya shoot di sini. Saya sengaja lakukan di sini. Kenapa? Karena ini area shadow atau area teduh, di mana gedung itu kemarin itu kena matahari langsung. Nah yang tercipta apa? Saya dinamiskan area yang sini, area yang tidak kena matahari langsung ya. Maka area yang di sana atau gedung-gedung langit dan semua pasti pecah overexposure. Kalau saya dinamiskan yang di gedung sana, yang di sini jadi gelap total. Nah, terciptalah manusia, ibaratnya orang-orang cerdas di dunia ini berpikir bagaimana supaya seperti kerjanya mata manusia. Mata kita ini kan bisa menangkap seperti saya melihat kalian, jernih, tanpa kekurangan cahaya, tapi lihat langit masih kelihatan awannya birunya seperti itu. Nah, lensa nggak bisa seperti itu. Ciptakanlah RAW. Nah, ada lagi catatan, kamera RAW yang sebenarnya tidak ada di kamera-kamera kita. Kamera RAW, file RAW beratnya luar biasa. Dan itu tuh hanya di kamera-kamera memang sinema. Banyak yang salah kaprah. Mirrorless, DSLR, itu RAW, bukan. Vlog kita itu bukan RAW, tidak. Ini bukan RAW yang sebenarnya. RAW yang sebenarnya tuh datanya nggak akan terbaca dalam dalam bentuk MP4. Kalau data yang kita sudah jadi MP4 juga, walaupun datanya masih bisa diolah flat. Tujuannya apa flat? Supaya mirip seperti kerja mata manusia. Teori-teori seperti ini harus ada di otak kita loh teman-teman. Benar-benar harus Pak. Jadi seperti ini. Kasusnya menghindari apa? Contoh seperti ini. Kasus kayak gini nanti akan terjadi pada saat saya buat iklan Sinar Dharma. Kejadian. Waktu saya buat iklan besok Politeknik Caltech. Apakah ini nanti kejadian lagi Bang? Kejadian. Emang lu punya lightingnya Bang? Enggak. Solusinya apa? Menata posisi kamera. Pada saat klien nanti minta yang aneh-aneh, kalian bisa menjawab Wani Piro. Iya, saya lakukan itu. Waktu Politeknik Caltech meeting, saya dipanggil ke Riau. Mereka belikan tiket, saya datang ke Riau. Lalu saya katakan, ini lokasi kita Bang Putra. Karena saya sudah tahu ya namanya area seperti ini. Saya bertanya sama kalian, anggaran kalian tidak cukup untuk menyewa lighting. Kalau kalian punya uang 50 juta hanya untuk bayar kru lighting dan sewa alat lighting dan bawa dari Jakarta menuju Riau, 50 juta saya sanggup mencairkan itu. Kalau tidak, no. Waduh, kenapa Bang Putra? Saya jelaskan ini. Oh iya ya, iya. Itulah kenapa kalau kalian syuting, kalau kita syuting profesional, tidak ada yang mintanya di bawah miliaran. Kemarin ada ikut kelas online nasional yang sama Om Benny Kadar? Nggak ada. Di situ Om Benny Kadar kan jelas ngomong, bilangin anak zaman sekarang telah menghancurkan bisnis videografi.
Dulu gua kalau ngejob dibayarnya biaya operasional itu 1 miliar. Itu video cuma 30 detik, 1 menit, itu pasti operasional 1 miliar. Kenapa? Ya ini bro, crew lighting 25, alat lighting sewa sekian ribu, misalnya, atau cepat 3 hari, 4 hari. Lightingnya 12.000 watt, 18.000 watt. Mau colok di mana? Di rumah? Meletus. Nah, itulah kenapa siang hari orang syuting itu pakai lighting dan selalu pakai genset. Karena nggak akan mungkin aja dicolok di rumah. Satu lighting aja 12.000 watt, ya bisa lipat minimal berapa 10.000 watt. Jadi pada saat saya berdiskusi dengan pihak kampus atau klien, kita akan bertanya, anggaran Anda berapa? Bang, 50 juta. Udah jadi all in semuanya. Kru kerja apa, upah, pokoknya video jadi plak 50 juta. Gitu. Pasti saya bilang benar segitu. Plak, oke. Tapi saya tidak punya kru lighting. Saya ngomong, dengan anggaran Anda hanya segitu, Anda hanya akan dapat 2 orang tim saya plus 1 komandan. Dan bayarannya segitu, tanpa lighting profesional. Pada saat Anda tidak bisa minta yang aneh-aneh seperti ini, misalnya shoot di luar, Anda pengen area di dalam dan di luar itu gambarnya dinamis, pasti akan ada terjadi friksi. Ini hal yang penting loh teman-teman. Apa? Kalau kontrak sudah ditulis, mereka tidak peduli dengan kalian. Hati-hati. Jika selalu dalam kontrak itu selalu menekan pihak kedua. Kalau kalian kerja sama dengan agensi, maka pihak ketiga, agensi itu nggak pernah punya beban hidupnya, hanya menerima duitnya. Itu yang akan terjadi. Kenapa? Hati-hati lagi seperti ini kasusnya. Kalian misalnya syuting profesional, oke, prima. Kenapa? Baru kemarin, berapa bulan yang lalu, salah satu anggota PMI lah, kalau ada itu masih ngeluh sama saya. Bang, tolong saya. Ini kejadian. Tolong saya, Pak. Tolong kenapa? Dia bilang gitu. Saya ngambil gambar, masih bisa nggak Bang Putra bantu editingnya? Karena saya sudah berusaha dengan kemampuan saya dan tim saya, hasilnya pecah Bang. Klien ternyata tidak mau tahu. Solusinya apa? Shoot ulang. Kalau saya tidak berhasil, dengan shoot ulang berarti biaya anggaran lagi, sewa kru, sewa alat, yang tadi nyewa alat. Yang kedua yang paling berat figuran. Yaitu misalnya anggap dia bilang kalau singkat saya itu dia pakai 25 figuran. Figuran itu teman-teman, bayaran harinya seorang plus dengan makan itu 250.000 kali 25 berapa juta. Klien nggak mau tahu. Dia katakan, ini saya nggak suka, adegannya ini penting mas, gambar masnya pecah. Ini terjadi antara shadow dan tidak. Karena apa? Dia tidak punya ilmu di sininya. Ini akan terjadi. Dan dia nggak pakai flat lagi, nggak pakai export pula lagi untuk mengurangi persoalan cahaya ini. Nah, ini yang harus kita rubah. Dulu waktu saya gathering keliling, yang saya ajarkan langsung, ini loh bro, videografi saya tunjukin sama kalian. Tapi menurut saya nggak maksimal. Kenapa? Sebenarnya ini bisa kalian tonton di YouTube. Yang berbedanya gini, saat ini kalian belum terbuka wawasannya tentang apa langkah pertama yang harus saya belajar. 1. Lalu apa yang harus saya pelajari? 2. Bagaimana proses belajarnya? 3. Baru Anda berpikir ini. Di Indonesia ini banyak sekali yang penting ngambil gambar sudah keren, yang editingnya sudah keren, makanya cukup sudah selesai. Nggak sampai di situ.